Oke, so nanti Mistia kan yang audit orang, nah nanti yang audit Mistia kalian. Oke? Ada gak ya yang mau ngaudit Mistia? Ada aja, adain gitu. Oke, Sri Mulyani ditunggu. Sri Mulyani tunggu orang tuanya. Oke, nggak apa-apa. Where do you wanna go? Oh, you asik. Oh, yang yesterday ya? Ya, siapa kira ya? Oke deh. Ya, so many ya, our friends ya. Semoga dipulihkan ya. Amin, 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 amin. Oke. I'm gonna share my screen first ya. Ini oke. Agar kita bisa lanjut. Oke, yang di Google Meet aman ya? Screen Mistia sudah? Sudah, Miss. Aman, sip, mantap, is the best. Jadi terakhir kita itu sudah nyeting ya terkait database kita ya. Ada apa aja di sana? Apa aja kita setting? Ayo coba summarize. User ID ya kan? Sama name. Oke, itu untuk indexesnya. Sebelum indexes kita ngapain? Rules. Nyeting rulesnya. Nah, itu biar apa tuh? Biar bisa share UD. Kita di sini rulesnya kita set sebagai this rule allows anyone with your Firestore database reference to view, edit, and delete. Ya, jadi itu adalah kebiasaan daripada user ya ataupun developer yang mau mengakses database kita, bisanya itu. Sip, kalau kayak gitu sudah siap ya. Itu untuk Cloud Firestore teman-teman, sudah siap. Nanti datanya kalau masuk ketika kita melakukan attendance report akan masuk di sini teman-teman. Di bagian data kalian klik aja, dia sudah ada data kayak gini ya. Maksudnya template-nya atau placeholder-nya, tempatnya. Your database is ready to go, just add data. Canggih ya. Jadi kita tinggal dari front end-nya ya atau dari aplikasi kita, nanti datanya otomatis masuk ke sini. Ya, mau lihat data yang udah jadi? Nih. Nail bisa lihat nggak, Nail? Bisa. Oke, mesti ya share screen lagi nih. Sip. Oke, ini adalah contoh database yang udah ada isinya nih, ya kan? Di data, kita klik. Nah, ini data-data yang Mistia tes kemarin. Jadi udah masuk. Check-in fotonya ini, ya kan, check-in. Kemudian check-in time-nya berapa, dan sebagainya. Kemenlah ya, Sri ya. Makasih yang di Goa. Makasih yang di Goa katanya. Emang ngapain, Sri ya? Makasih. Iya, nangis ya? Sri mau nangis. Kenapa emang? Makasih ya. Emang kenapa? Makasih, baik banget. Emang kenapa, Sri? Makasih udah. Ya udah. Mau itu gak Fitbar masih ada? Mau sebenarnya Miss, itu kayak ya udah, itu jedanya kenapa di situ? Biar nggak cepat kali. Oh ya udah deh. Keren lah ya Sri, sama Kila, semoga cepat pulih ya, sama-sama. Oke, siap. Oke, biasalah. Kemarin kan kita punya kenangan dalam goa. Serem banget. Oke. Jadi ini adalah contoh data yang udah ada isinya, ya kan? Attendance ini adalah collection yang kita buat, ya enggak? Nah, ini data-data yang sudah ada. Jadi masuknya nanti bakal kayak gini, teman-teman. Kita bisa lihat dari setiap datanya. Tuh, beda-beda ya. Nah, kemudian kalau kita mau lihat contoh, coba ini real time database, isinya. Nanti kita akan nyeting ini juga ya, teman-teman. Sama, nanti dia akan masuk sini. Nah, attendance photosnya, dia akan masuk sini ya. Jadi ini yang akan ditarik sehingga kita bisa melihat foto kita, gitu ya. Nanti akan bisa jelasin alurnya gimana, kan kita ngetek nih pakai kamera gitu kan. Terus dia masuk ke database, terus dia bisa dilihat sama kita di history screen. Nanti bisa akan jelasin tuh gimana caranya. Soalnya kita ngirimnya itu bukan foto berbentuk PNG atau JPG, bukan teman-teman. Tapi kita mengirimnya itu berdasarkan string text.
Jadi si gambar itu tuh di-generate menjadi string A64 gitulah, nanti Misti akan jelaskan ya. Jadi bukan PNG yang kita kirim ke database. Makanya di sini di database-nya kita nggak pernah lihat ada yang namanya .png, .jpg, ya nggak? Adanya path-nya doang. Nah, nanti ini akan dibaca sama history screen berdasarkan path-nya. Ini untuk datanya. Kalau usernya Miss, gimana? Kalau kita lihat authentication, user yang udah masuk kita bisa lihat users ini. Nah, ini bisa lihat tadi aplikasi-aplikasi atau akun-akun yang Mistia akses ya di demo tadi pertama banget tuh. sampel@gmail.com, sitia@gmail.com, tia a-nya 2 @gmail.com, sama tia a-nya 1 @gmail.com. Ya. Kemudian magic-nya lagi kalau teman-teman nanti explore jauh ya, itu kita bisa melakukan banyak hal gitu. Ini authentication, misalkan kita ada templates ya. Nih, kalian pasti sering banget menemukan aplikasi ketika login itu lupa password, kemudian mau reset password gitu kan, dan lain sebagainya, ya nggak? Ini kita bisa lakukan di sini. Ya. Tinggal pakai SMS verification buat OTP di sini. Tinggal setting-setting. Nah, kalau misalkan email address verification, misalkan kalian login terus silakan verifikasi email kalian dulu gitu kan. Terus dia akan, Firebase itu akan membantu kita sebagai developer untuk mengirim ke usernya berdasarkan email yang sudah didaftarkan. Kita udah punya template message-nya. Nah, nanti from-nya dari sini. No reply, sample attendance app, firebaseapp.com. Nanti akan ada link ya, yang akan diakses oleh user untuk mengganti emailnya. Subjeknya verify email, app name-nya apa, misalkan for attendance app gitu ya. Message-nya misalkan hello Tia, misalkan follow this link to verify your email address. Jadi user tuh tinggal klik ini bisa ngubah. If you didn't ask to verify this address, you can ignore this. Thanks your attendance app team. Keren ya? Iya, nanti kalian tinggal explore aja, teman-teman udah dapat basicnya, Masya Allah gitu kan. Nanti tinggal disesuaikan sama kebutuhan aplikasi kalian. Misalkan biar gampang nih user gitu kan, biar kemudahan mau ganti password, reset password, atau ada pemberitahuan apapun, tinggal di blasting dari Firebase, itu bisa banget. Ya, sign in method tadi kemarin juga udah dijelasin. Ini kita makanya baru yang basic email password. Kalau mau nambahin yang lain, itu kita bisa add new provider aja. Kemudian kita tinggal pilih mau misalkan sign in with Google, sign in with Facebook, dan lain sebagainya. Sama phone. Biasanya kalau kita pakai phone ini, dia akan minta kode OTP yang dikirimkan via WhatsApp ataupun via SMS. Pokoknya yang terdaftar lah di handphone ini. Udah deh. Gitu ya. Ini untuk gambaran terkait database yang udah ada isinya gitu ya. Kalau kita mau nambahin user juga bisa di sini. Misalkan Mistia mau nambahin nih teman-teman ya. Mistia akses aplikasinya. Mistia mau nambahin orang ya, misalkan mau lihat screen-nya mau. Oke, Mistia jalanin SCR CPY. Oh, harus pakai USB, lupa. Sebenarnya bisa juga wireless, cuman Mistia belum nyeting ya. Jadi wireless itu dia harus connect di jaringan WiFi yang sama. Kita kan udah sama-sama di IDN Boarding School SSID, ya nggak? Oke. Nggak bisa, harus sama dia kalau wireless. Oke, kita jalanin lagi ADB devices. Oke, SCR CPY. Dia harusnya udah bisa langsung muncul. Ya, langsung muncul ya. Di register, ini oh sorry. Jangan ngikutin ini. Oke, ini kita lihat ya. Ini kan di database-nya baru ada data ini doang. Kita coba masukin, misalkan siapa? Mau siapa? Oke, kita emailnya adalah azwa@gmail.com gitu ya. Passwordnya? Oke, azwa. Kayaknya harus 6 deh. Kalau misalkan nggak 6, dia akan ada. Oke. Nah, passwordnya harus 6. Udah ada IPAN ya, gampang. Azwa Kalisa, Azwa Kalisa. Oke. Oke, kemudian misalkan emailnya .co gitu, register. Dia pasti ada, bisa .co. Salah. Oke. Ini berarti nanti verifikasi harus dilihatin lagi sama Mistia .co. Dia bisa. Oke. Bisa masuk nih. Kita lihat di database, tambah nggak? Kita reload aja. Azwa, masuk ya. So easy, ya nggak? So easy. Siap, add user. Kita tambahin emailnya siapa? Hilwa@com. Passwordnya?
1, 2, 3, 4, 5, 6. Harus 6 ya? Ya. Oke. Kalau kayak gitu, Miss, Hmm? misalnya kita namain dari Firebase-nya. Ya. Terus kalau dulu ini karyawan baru, dia nggak perlu sign in lagi. Nggak perlu register, Ya. tinggal login aja. Ya. Sama berdasarkan password dan juga email yang udah diberikan sama perusahaan. Ya, gitu. Kita lihat apa? Apa? Yes. Nah, ini udah ya. Kita nyoba Hilwa. Kemudian coba kita masuk. Mestinya belum ada sebelumnya Hilwa ya. Terus belum register juga. Kita langsung login aja dengan data Hilwa tadi. hilwa@gmail.com. Passwordnya tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, 55. Sip. Bisa masuk ya. Terus ada lagi nih sign in-nya nanti ada kapan. Coba kita reload. Nah, udah ya. Emang kalau demo tuh suka deg-degan tentang teror. Tapi ada loh teman-teman kalau nyari di YouTube gitu, misalkan failed demo Samsung atau failed demo Apple tuh banyak gitu. Tapi yang paling keren adalah ketika mereka fail, ketika demonstrasi aplikasi atau produk, mereka tuh tenang. Ya enggak? Kalau CEO itu yang kalian lihat aja video-video. Udah? Ada pertanyaan? Belum ya? Ya kayaknya sampai sini aja dulu sih untuk yang sesi kedua karena emang dikit banget. Ini udah 11.07 ya. Kalau belum ada pertanyaan nanti kita balik lagi insya Allah ya. Kalau nggak ada halangan itu setelah zuhur ya. Setelah zuhur jam 13.00 siapkan diri kalian karena kita akan lanjut untuk setting atau setup database kita nih. Kan masih kosong ya. Kemudian nanti kita akan nambahin satu ya. Yaitu apa? Yaitu bagian real time database. Kita nanti akan menambahkan ini ya. Kita akan menambahkan ini wishlistnya, bukan wishlist ya, to-do listnya berarti apa aja, Miss? Setelah ini, setelah sudah semua, kita langsung aja lanjut ke codingannya. Siap ya? Oke, sip. Jadi pertama-tama kita tuh harus setup dulu Firebase console-nya. Kalau udah semua, kita tinggal pakai aja, kita tinggal sesuaikan sesuai kebutuhan kita yang ada di codingan atau di project-nya. Udah, itu aja. Cukup. Gampang ya? Bismillah, kita pelan-pelan karena Firebase ini penting dan salah satu tools yang keren banget ya. Kalau misalkan kalian bisa, itu kalian gak usah repot-repot. Jadi kalian tuh bisa lebih fokus brainstorm untuk fungsionalitasnya. Jadi nggak perlu ngurusin data-data. Oke? Aman ya? Oke, kalau gitu terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga teman-teman sehat selalu ya. Kita jangan lupa juga, jangan henti-hentinya doakan teman kita semua yang sedang sakit, yang sedang di rumah dimanapun itu, semoga cepat pulih ya. Dan bareng-bareng sama kita lagi di sini. Amin, Allahumma amin. Ya, kalau kayak gitu, kita bisa tutup ya sesi singkat ini dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alright, thank you so much. See you after this. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.